Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Kelas pemuridan pola hidup berjemaat atau HB diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Dan bermalam di hadirat-Nya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, dapat mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 041 5675 777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru dan ke rekening Mandiri dengan nomor 169 001 0607 080 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Mandiri dengan nomor 169 004 0000488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau ke rekening BCA dengan nomor 041 4722 888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, mari kita memuji Tuhan. Mari kita agungkan Dia, sebab Dia sumber kekuatan hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Come on. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Oh, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yesus, Kau kebenaran Tuhan. Nyatakan. Kebenaran yang bebaskan.
selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersama. Dia setia menjaga dengan kuasa mulia. Mari kita nyatakan, hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Oh, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yesus, sungguhkah kebenaran di dalam kehidupan kami Tuhan. Mari kita nyatakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi nyatakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Oh, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Oh, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Di dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, Yesus. Mari kita lagi meninggikan dan agungkan Tuhan kita. Yeay. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Mari jemaat Tuhan kita nyatakan, bersama Roh. Katakan, ku pasti menang. Ku pasti menang. Oh, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, Yesus, semakin serupa dengan gambaranku. Nyatakan, bersama Rohmu, bersama Roh, kami pasti menang. Ku pasti menang. Oh, yeah. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan,
atas segala raja. Terima kasih Tuhan, atas segala kemurahan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sebab kami ada saat ini itu semua karena kasih sayang-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berada di dalam hadirat-Mu, Engkau nyatakan kepuasan di dalam kehidupan kami. Engkau berikan kebebasan di dalam hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Di hadirat-Mu kami puas Tuhan. Yes. Di hadirat-Mu Engkau berikan kebebasan. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, penyertaan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja. Di hadirat-Mu, terima kasih Tuhan. Oh, penyertaan kuasa kekuatan di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang kepada-Mu ya Yesus. Kami mau persembahkan lagu yang terbaik bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang,
persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja. Di hadiratmu, di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Yesus, kami mau datang kepadamu, menaikkan syukur kami bagi kemuliaan-Mu Tuhan, bagi keagungan-Mu Yesus, Allah yang hidup, yang kami percaya. Oh sana, bagi kemuliaan-Mu, bagi keagungan-Mu Yesus. Haleluya. Tuhan, Kau mulia, Kau disanjung, Kau ditinggikan Yesus. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, segala hormat bagi kemuliaan-Mu, Allah yang kami percaya. Tuhan, kepadamu kami percaya sepenuhnya, sebab berada di dalam hadirat-Mu Kau berikan kepuasan, Kau berikan kebebasan di dalam kami. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Wah, segala kemurahan kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat sukacita. Oh Tuhan Yesus. Kepuasanku berada di hadirat-Mu, Kau yang berharga lebihi kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu, Kau yang berharga lebihi kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu, Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu, Kau yang berharga lebihi kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu Yesus. Ku sanjung di tempat termulia.
Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berjumpa kembali kita di ibadah dalam persekutuan kita hari ini. Satu hal yang kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk datang menghadap hadirat-Nya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, memasuki minggu ketiga dari bulan Juli ini. Tema atau topik dari khotbah hari ini adalah puasku hanya di hadirat-Mu. My satisfaction is only in your presence. Menurut KBBI, puas artinya merasa senang, lega, gembira, kenyang karena hasrat hatinya sudah terpenuhi. Karena itu tidak ada salahnya kalau kita ingin puas selama hidup di dunia ini. Asal pengertian puasnya benar. Gimana kepuasan yang benar itu? Kalau ada kepuasan yang benar, berarti juga ada kepuasan yang palsu. Kepuasan palsu itu adalah kepuasan yang munculnya dari hasil rekayasa dan usaha manusia, termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan dan kesalehan yang dilakukan untuk memuaskan hasrat nafsu, kenikmatan, kesenangan, dan kemegahan duniawi. Pemenuhan hal-hal yang bersifat materi, ukuran-ukuran dunia yang semu, kekayaan, kenikmatan, dan kesenangan, kemegahan duniawi terus dikejar dan dijadikan sebagai tujuan yang hanya demi kepuasan diri sendiri. Bahkan memanfaatkan ajaran-ajaran rohani dan mengatasnamakan hubungan dengan Tuhan sebagai salah satu sarana untuk memperoleh kelimpahan materi atau pencapaian-pencapaian hidup di dunia yang sekarang ini saja. Atau untuk pemenuhan keinginan-keinginan diri yang pada dasarnya pemuasan kebutuhan jasmani atau nafsu daging. Pesan-pesan yang berorientasi pada kekayaan, materi, jawaban persoalan sehari-hari, atau kelancaran dan keberhasilan hidup di dunia ini menjadi kegemaran lebih dari ajaran Kristus yang murni dan sejati untuk mengikuti dan meneladani Yesus melangkah di jalan yang sempit dan pintu yang sesak. Sebab daging akan mencari hal-hal kedagingan, bukan hal-hal yang dari Roh Kudus. Betapa malang, tragis, dan sia-sianya hidup seseorang jika ia hanya memperoleh kepuasan yang sementara, namun tidak memperoleh kepuasan yang kekal. Dalam hati manusia ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun, bahkan seisi dunia sekalipun, karena ruang yang satu itu adalah hanya milik Tuhan. Pada dasarnya, hal-hal jasmani yang kita punya tidak akan membuat kita puas. Kita tidak akan pernah puas karena kekayaan, popularitas, kecantikan, dan kesuksesan. Kenapa? Karena satu-satunya yang bisa membuat kita puas cuman kehadiran Tuhan pencipta kita. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Itulah yang dikatakan Yesus dalam Matius 16 ayat 26. Sesungguhnya tidak ada yang kekal di dunia ini. Semuanya hanya sementara saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kekayaan, kesenangan, kelimpahan materi tidak ada yang salah di sana.
Semuanya itu Allah sediakan bagi manusia, terlebih bagi orang yang mengasihinya. Namun betapa malangnya hidup ini bila hal itu dijadikan sebagai tujuan yang hanya untuk kepuasan diri sendiri. Yesus berkata, tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya. Karena dalam kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tulis dalam Lukas 6 ayat 24 sampai 26. Kepuasan hidup tidak dapat dipenuhi oleh kekayaan, kenikmatan, dan kesenangan dunia ini. Karena semua itu adalah kesemuan semata. Kepuasan kita hanya bila kita mengalami hadirat Allah, berjumpa dan berjalan beserta dengan Yesus Kristus. Kabar baik yang ingin saya sampaikan adalah Tuhan Yesus dapat membuat kita puas dan memberikan puas yang kekal. Karena itu fokuslah kepada puas yang kekal. Percayalah, puas yang kekal hanya ada di surga, suatu tempat di mana kita tinggal bersama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Kepuasan yang benar adalah muncul dari dalam hati yang dipenuhi dengan aliran-aliran surgawi yang datang dari sumbernya adalah dari Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam Yohanes 4 ayat 10 sampai ayat yang ke-15 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Itu yang dicatat di dalam Yohanes 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Wanita Samaria ini telah sekian lama menjalani kehidupan rumah tangga yang kurang baik. Ia telah menikah dan berganti-ganti pasangan sebanyak 5 kali. Bahkan pria yang ke-6 yang tinggal bersamanya saat itu pun sebenarnya bukan suaminya yang sah. Suatu perjalanan hidup yang tidak mudah dialami perempuan Samaria ini. Ia berpikir kepuasan hidup akan ia alami apabila ia menikah seorang pria. Namun setelah bergonta-ganti pasangan sampai 6 kali sekalipun, ternyata tidak bisa memenuhi kepuasan hingga akhirnya pada suatu tengah hari ia berjumpa dengan Yesus di sebuah tempat dekat sumur Yakub. Yesus mengetahui duduk persoalan yang dialami perempuan ini, segera memberikan solusi kepadanya. Yesus menjelaskan bahwa ada 2 jenis air. Pertama, air yang berasal dari sumur Yakub yang hanya bisa memberikan kepuasan sesaat. Dan itu pun terbatas hanya pada kepuasan jasmani saja. Dan tentu saja tidak bisa memuaskan
rasa haus sesungguhnya seperti yang ia rindukan. Jenis air kedua yang ditawarkan oleh Yesus adalah air yang berasal dari diri pribadinya sendiri, yang diterimanya melalui jalinan hubungan keterbukaan dan hati yang percaya kepada jenis air yang mampu memberikan kepuasan rohani, jasmani, sampai kepada hidup yang kekal. Seperti yang didambakan oleh perempuan Samaria itu. Yesus menjelaskan kepada perempuan itu bahwa tindakannya yang terus berganti suami dengan harapan bisa mendapatkan kepuasan tidak dapat terpenuhi. Mengapa? Karena ia mencarinya di sumber yang salah. Perempuan itu sesungguhnya membutuhkan air murni dari sumber yang benar seperti yang Yesus tawarkan. Dan sumber yang benar itu adalah Yesus sendiri. Tuhan Yesuslah sesungguhnya sumber air murni sejati yang dibutuhkan oleh setiap manusia di bumi ini, termasuk saudara-saudari dan saya. Namun sayangnya masih banyak orang mencoba meminum air dari sumber lain yang mereka pikir akan dapat memuaskan hidup mereka. Apa yang membuat rasa haus daripada perempuan ini akhirnya terpuaskan, saudara? Mungkin juga itu bisa terjadi dalam hidup saudara-saudari dan saya. Hal yang pertama, berjumpa dan mengenal kasih karunia Allah di dalam Kristus. Sebagaimana yang diutarakan dalam Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Percakapan dalam kisah ini dimulai ketika Yesus meminta air dari sumur Yakub yang ditembak oleh perempuan Samaria tersebut. Awalnya perempuan ini menolak memberi air kepada Yesus karena ia mengetahui bahwa Yesus adalah seorang Yahudi. Dan pada waktu itu, menurut kebiasaan pada saat itu, orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang Samaria. Namun Yesus berkata, sekiranya saja wanita ini memahami tentang karunia Allah, mestinya ia mengetahui dengan siapa ia sedang berbicara. Dan seandainya ia tahu dengan siapa ia sedang berbicara, maka pastilah ia akan meminta air hidup itu kepadanya. Dan terjadilah bahwa tidak lama kemudian perempuan Samaria itu mengenali siapa Yesus dan meminta air hidup kepadanya. Perjumpaan wanita Samaria dengan Yesus tidak serta-merta dapat mengenal Yesus secara pribadi. Yesuslah yang membuka pikiran, hati dari wanita Samaria itu lewat dialog yang dimulai oleh Yesus sendiri kepadanya. Di dalam dialog itu, Yesus sendiri memperkenalkan diri kepada wanita Samaria itu dengan berkata, jikalau engkau mengenal kasih karunia Allah dan siapakah yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Demikian juga kita berjumpa dengan Yesus dan mengenal kasih karunia Allah di dalam Kristus adalah merupakan inisiasi dari Allah. Semuanya adalah Allah yang memulai. Dengan kata lain, bahwa kalau kita dapat mengenal Yesus Kristus, itu adalah kasih karunia Allah. Berjumpa dan mengenal Yesus Kristus yang satu-satunya sumber mata air hidup adalah anugerah Allah. Sumber mata air hidup yang tidak pernah kering, terus mengalir memenuhi seluruh tubuh, jiwa dan roh kita, melenyapkan kedahagaan dan memberikan hidup dan kepuasan sejati sampai kepada kekekalan. Itu sebabnya betapa pentingnya kita terus memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, merendahkan diri dalam persekutuan dengannya melalui doa dan kesukaan mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan
Sehingga kita dapat semakin hari mengenal bahwa hidup kita ini adalah hanya karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Firman-Nya yang telah dituliskan dan diajarkannya kepada kita oleh Roh Kudus menolong, mengingatkan, memimpin kita kepada seluruh kebenaran dalam hati, pikiran, dan perasaan kita. Itulah sebagai bukti Yesus Kristus hadir dalam hidup kita yang memberikan kepuasan sampai kepada keabadian. Jiwa kita akan terpuaskan di saat bertemu makanan dan minuman rohani kita yang sejati. Sang roti dan air hidup itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, Sang Pemulih, Pemuas, dan penyegar jiwa satu-satunya yang sejatinya paling didambakan oleh hati manusia yang sesungguhnya paling dicari roh setiap insan di bumi ini. Singkat kata, kehadiran dan penyataan pribadi Tuhan sendiri adalah pemuas jiwa dan manusia roh kita. Tubuh, jiwa, dan roh kita akan selalu sehat dan bugar hanya oleh kehadiran Yesus Kristus di dalam hidup kita. Apa yang membuat rasa puas perempuan ini dan akhirnya ia terpuaskan? Mungkin juga seperti itu saudara-saudari dan saya. Bagian yang kedua adalah rendah hati dan menyerahkan diri kepada Allah sumber hidup. Yohanes 4 ayat 15 mengatakan kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Telah sekian lama perempuan Samaria ini berjuang untuk mendapatkan air hidup yang dapat menyegarkan jiwanya yang telah begitu lelah mencoba dengan berbagai cara yang salah tanpa membuahkan hasil. Namun ketika Tuhan Yesus berkata kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wanita Samaria dengan rendah hati meminta kepada Yesus dengan berkata, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ia tidak membuang-buang waktu dan menyia-nyiakan kesempatan yang Yesus tawarkan bagi dia. Ia segera membuka hati dan memohon supaya Yesus agar memberikan mata air itu kepadanya. Tidak hanya meminta dengan rendah hati, tetapi bersedia juga untuk menyerahkan diri dengan mengikuti apa yang Yesus katakan kepadanya. Sebagaimana yang dicatat di ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu adalah bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Wanita Samaria ini berani membuka dirinya ketika Yesus menegur dia secara halus tentang siapa dirinya sesungguhnya. Bahwa dia adalah seorang perempuan yang tidak baik. Perempuan yang gonta-ganti pasangan. Ketika Yesus menyingkapkan itu bagi dia, ia tidak menjadi tersinggung. Ia tidak menjadi marah dan meninggalkan Yesus. Tetapi justru mengakui dan memanggil Yesus Tuhan. Tuhan dalam bahasa Yunani ditulis dalam arti kurios. Dikatakan Tuhan kurios, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kurios adalah panggilan seorang budak kepada tuannya.
Artinya bahwa satu-satunya yang berkuasa dan bertakhta atas hidup seorang budak itu adalah tuannya, Kurios. Inilah tindakan penyerahan diri bahwa pemilik satu-satunya atas hidupnya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus satu-satunya pemilik atas hidupnya berdampak dalam pola peribadatannya. Di mana kebiasaan bangsa Samaria untuk menyembah Allahnya di atas gunung. Karena mereka menyangka bahwa Allah mereka hanya diam di atas gunung-gunung atau di tempat-tempat tertentu. Namun ketika mengenal Yesus sebagai Tuhan atas hidupnya, maka penyembahannya bukan lagi di atas gunung, melainkan kepada Yesus Kristus, Allah yang hidup sebagai satu-satunya pokok penyembahan dalam kehidupannya. Dengan kata lain, ia memutuskan untuk menjadi penyembah yang benar dari Allah yang benar. Itu sebabnya Yesus berkata kepadanya, penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan demikian air hidup dari Yesus Kristus atas hidupnya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Apa yang membuat perempuan ini menjadi puas akhirnya? Sama seperti saudara-saudari dan saya pasti akan merindukan satu kepuasan dan akan terpuaskan. Bagian ketiga adalah menikmati dan mengalirkan air hidup. Dicatat dalam Yohanes 4:39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika perempuan ini mendapatkan Yesus sebagai sumber air kehidupan yang sejati, dan ditambah pula bahwa ia telah menikmati air yang selama ini ia dambakan di dalam hidupnya, maka sulit baginya apabila ia hanya memendam semua itu bagi dirinya sendiri saja. Ada gairah yang menggelora muncul dalam hatinya yang tidak dapat tertahankan untuk segera mengalirkan kembali air kehidupan itu kepada banyak orang. Dari seorang wanita tertutup yang dikucilkan oleh komunitasnya, yang kemudian menerima Sang Mesias yang adalah sumber air kehidupan di dalam hidupnya. Maka kemudian tanpa mempedulikan latar belakangnya yang kelam, ia tampil sebagai ciptaan yang baru, siap untuk menjadi alat dan saluran bagi kerajaan sorga. Kepuasan yang ia peroleh kini bukan lagi sebatas kepuasan seperti pertama kali ia menemukan air hidup tersebut. Karena kemudian ia sendiri tampil menjadi penyalur dari air murni yang sudah menjadi mata air di dalam dirinya. Perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus, hubungan yang intim dan selalu terhubung dengan Yesus Kristus, berjalan bersama dengan Dia setiap hari, mengetahui maksud hati Tuhan, lalu melangkah dalam kehendaknya bagi hidup kita. Hati dan hidup yang melekat kepadanya dan tak ingin terpisahkan darinya, itulah yang memberikan kepuasan sejati atas hidup kita. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Itu yang ditulis dalam Yesaya 58 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Saat kita bersentuhan secara pribadi dengan Allah, roh kita pulih dan hidup. Pribadinya akan dinyatakan lewat perkataan-perkataan. Itu adalah merupakan tanda kehadiran Allah di dalam hidup kita.
Sebagaimana yang dicatat dalam Yohanes 6 ayat 35. Yesus sendiri berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak haus lagi." Berjumpa dan mengenal kasih karunia Allah di dalam Kristus, rendah hati dan menyerahkan diri kepada Allah sumber hidup, mata air kehidupan akan mengalir untuk menyegarkan jiwa dan memberikan kepuasan sampai kepada kekekalan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, betapa hati kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau sendiri yang datang menjumpai kami. Dan Engkau juga yang membuka hati kami untuk kami dapat mengenal Engkau dan mengenal kasih karunia-Mu ya Tuhan kami. Dan oleh anugerah-Mu ya Tuhan, membimbing memimpin kami. Dan Engkau hadir dalam hidup kami setiap hari. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sesaat pun. Itulah yang memberikan kepuasan dalam kehidupan kami. Sampai kepada kekekalan. Kehadiran-Mu lah atas hidup kami. Yang menjadi utama dan terutama di dalam kehidupan kami. Lebih daripada yang lainnya Tuhan. Karena hanya di dalam kehadiran-Mu lah kami menemukan kepuasan sejati. Biarlah Engkau terus bertakhta di dalam hidup kami. Pimpin dan tuntun langkah demi langkah kami dari waktu ke waktu. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Dan oleh Roh Kudus-Mu yang terus mengajar, mendidik kami, memimpin kami, mengingatkan kami, dan membawa kami kepada seluruh kebenaran itu. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebihi kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebihi kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebihi kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu. Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Biarlah kita mengarahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan yang indah, yang baik Engkau berikan kepada kami hari ini. Untuk kami datang memuji menyembah Engkau, beribadah bersekutu denganmu ya Tuhan kami.
membawa korban syukur kami, dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami dan menyertai kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang terus menyertai, memelihara, dan menjaga hidup kami. Dan karenanya ya Tuhan, segera kami akan mengakhiri peribadatan ini. Kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami di dalam tuntunan dan pimpinan-Mu. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada Engkau dan mengangkat kedua belah tangan kami. Mari angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi Engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin, menuntun setiap langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang Engkau buat, dibuatnya Engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.